Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan tentang satu topik yang cukup penting dalam kajian analisis wacana, yaitu kajian tentang style. Ya. Judul presentasi kita pada hari ini adalah Discourse and Style, yaitu melihat hubungan antara wacana atau penggunaan bahasa secara umum dengan style, atau secara umum kita terjemahkan sebagai gaya. Ya. Sebetulnya kajian style ini dibahas secara meluas dalam kajian stylistik, yaitu mengkaji bagaimana seseorang menggunakan bahasa secara kreatif untuk menciptakan atau membuat karya sastra. Namun dalam kajian analisis wacana kita akan melihat secara umum, yaitu bagaimana bahasa digunakan oleh setiap individu secara berbeda disesuaikan dengan karakteristik dari pengguna bahasa tersebut. Secara sederhana, style di sini dapat dimaknai sebagai sebuah cara penggunaan bahasa yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari misalnya pemilihan kata-kata, kemudian apalagi bagaimana cara dia menyampaikan pesan kepada orang lain, dan bagaimana si pembicara atau si penulis mengkombinasikan antara satu linguistik unit dengan linguistik unit yang lain. Sederhananya begini, ketika kita berbicara tentang style, kita bisa melihat secara umum dari cara seseorang misalnya berpakaian. Setiap orang memiliki karakteristiknya sendiri dalam memilih pakaian yang akan dia gunakan ketika dia bepergian misalnya. Ada yang senang menggunakan setelan pakaian tertentu. Ada yang senang dengan mengkombinasikan beberapa macam warna dalam berpakaian. Ada yang menggunakan aksesoris tertentu. Nah, penggunaan atau pola berpakaian seperti ini, gaya berpakaian seperti ini, tentu saja dilakukan secara sengaja oleh seseorang untuk membangun identitas. Jadi membangun identitas yaitu membangun perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, membangun perbedaan antara dirinya dengan orang lain dalam berpakaian. Nah, gaya berpakaian ini tentu saja setiap orang ingin membangun sebuah citra, ingin membangun sebuah pemaknaan tentang siapa dirinya. Ya. Nah, begitu pula dalam kajian analisis wacana, yaitu setiap orang memiliki kebebasan, memiliki keleluasaan untuk memilih kata-kata tertentu dalam menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan, dan kemudian memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam bagaimana dia menyampaikan pesan tersebut. Ya, sehingga dalam kajian style ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang identity. Kenapa? Karena sebetulnya bahasa atau penggunaan bahasa secara umum itu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membangun identitas, yaitu bagaimana membedakan antara diri kita dengan orang lain ketika kita berkomunikasi. Nah, kajian ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kajian analisis wacana itu kan kajian tentang penggunaan bahasa secara umum. Nah, dalam implementasinya atau dalam realitanya ternyata terdapat berbagai macam keunikan, berbagai macam kekhasan, ya, karakteristik, berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam penggunaan bahasa maupun dalam pemilihan kata-kata. Belum lagi misalnya kalau kita masuk ke dalam konteks tertentu, ya, setiap orang tentu saja ingin menggunakan bahasa atau memilih kata-kata yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, dengan tujuan untuk membangun citra diri, membangun identitas yang berbeda dari orang lain. Secara umum, style itu bisa didefinisikan sebagai particular variety of language used by different individuals or in different situation or settings. Jadi style itu adalah variasi penggunaan bahasa tertentu yang digunakan oleh individu-individu yang berbeda. Jadi misalnya saya sebagai individu tentu saja memiliki perbedaan dalam penggunaan bahasa dengan orang lain.
walaupun misalnya pesan yang ingin disampaikan itu sama saja. Dan perbedaan style ini juga dipengaruhi oleh konteks atau situasi di mana bahasa itu digunakan. Menurut Norman Fairlove di bukunya Analyzing Discourse, ya, dia mengatakan styles are the discoursal aspect of ways of being, ya, or identities. Ways of being maksudnya cara orang menunjukkan dirinya kepada orang lain, cara orang mengekspresikan dirinya, cara orang menggunakan bahasa, ya. So being itu artinya menjadi, ways of being, cara untuk menjadi, cara untuk menunjukkan dirinya, mengekspresikan dirinya, membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, sehingga kajian identitas ini, ya, berhubungan erat dengan style. Who you are is partly a matter of how you speak. Siapa Anda itu berhubungan erat dengan bagaimana cara Anda berbicara. How you write, bagaimana Anda menulis. As well as a matter of embodiment. Ya, bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda menunjukkan diri Anda, bagaimana Anda mengekspresikan diri Anda. How you look, bagaimana Anda terlihat di mata orang lain. How you hold yourself, bagaimana Anda menunjukkan diri Anda. How you move, bagaimana Anda melakukan gerakan, ya, katakanlah body language dan seterusnya. Nah, sehingga tentu saja dalam definisinya Norman Fairlove ini ingin menunjukkan kekhasan, ingin menunjukkan bagaimana individu-individu yang berbeda itu menggunakan bahasa secara berbeda, ya, sehingga dan itu bisa dilihat misalnya dari bagaimana cara orang berbicara, bagaimana dia menulis, ya. Karena kalau kita misalnya melihat orang berpidato, ya, politisi berpidato, mereka memiliki gayanya masing-masing, mereka memiliki caranya masing-masing untuk mengekspresikan diri, membangun citra diri, membangun identitas, dan bagaimana mereka menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Sehingga saya pun menegaskan di sini di bagian ketiga di slide ini, style is a way of being, cara kita mengada, cara kita menunjukkan diri kita kepada orang lain, cara kita menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang lain. Ya, so the creation or production of certain text, either in spoken, written, audiovisual, dan seterusnya, itu dipengaruhi oleh gaya dari setiap penulis, ya, setiap pembicara atau text producer secara umum. Yang tentu saja dalam hal ini bisa kita lihat dari language selection, pemilihan bahasa, discourse strategy, strategi wacana, ya, and the combination of linguistic units. Ya, jadi ini ada kata creation, ya, bagaimana kita menghasilkan sebuah teks, memproduksi teks itu dipengaruhi oleh style, ya, dari text producer, style masing-masing. Jadi kita bisa lihat bahwa cara orang menggunakan bahasa, ya, baik dalam tulisan maupun ketika dia berbicara itu tidak ada yang persis sama. Mereka memiliki kekhasannya masing-masing, gayanya masing-masing. Pemilihan kata-kata pun bisa kita lihat, ya, yang membedakan dari antara satu orang dengan orang yang lain dalam menanggapi atau dalam mendeskripsikan, dalam mempresentasikan sebuah topik atau sebuah persoalan-persoalan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini erat kaitannya dengan identity, ya. Jadi style itu menentukan identitas seseorang, ya. Bagaimana seseorang ingin menunjukkan dirinya kepada orang lain, mengidentifikasi dirinya di ruang publik, dan bagaimana dia ingin orang lain untuk mengidentifikasi dirinya, ya. Sederhananya misalnya ada seseorang yang ingin ingin dianggap, ya, sebagai orang cerdas misalnya, maka dia akan melakukan maka dia akan menunjukkan dirinya kepada publik dengan menggunakan gaya berpakaian tertentu. Misalnya dia akan menggunakan kacamata yang tebal, dia selalu membawa buku ke sana kemari, kemudian outfitnya juga menunjukkan bahwa dia orang cerdas dan sebagainya. Ya, ini cara mengekspresikan diri. Jadi gaya seseorang dalam mengekspresikan diri itu ingin menentukan identitasnya, ya, siapa dia dan bagaimana dia ingin diidentifikasi atau dikenali oleh orang lain. How people identify themselves and how they want to be identified by others.
if you, for example, if you want to be identified as a smart student, of course you will be wear eyeglasses. Ini karena orang cerdas itu selalu dicirikan dengan penggunaan kacamata, secara umum, secara umum, walaupun tidak selalu, karena dia hanya merupakan simbol yang mewakili makna tertentu, di mana hubungan antara simbol, hubungan antara bahasa, cara kita berbahasa dengan makna yang diwakilinya tidak ada hubungan langsung sebetulnya, walaupun di mata publik dia mencirikan atau dia mewakili makna tertentu, jadi penggunaan kacamata itu mewakili makna tertentu. Membawa buku teks kemana-mana misalnya, kemudian cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berbicara kepada orang lain, misalnya body language-nya, facial expressions, words that you choose to talk, kata-kata yang Anda gunakan untuk berbicara. Ini semuanya ingin membangun berhubungan dengan style, di mana Anda ingin membangun identitas tertentu di mata publik. So you will perform particular styles that will explain who and what you are. Jadi Anda akan melakukan atau menggunakan style tertentu, gaya berbahasa tertentu, gaya berpakaian tertentu yang akan menjelaskan siapa dan apa, siapa Anda, dan menjelaskan siapa Anda yang sebenarnya di mata publik. Jadi menurut Norman Verlaaf di buku yang sama, tentang karakteristik of style, ciri-ciri dari style, Jadi Verlaaf membagi menjadi 4 bagian, Yang pertama adalah style orang dalam menggunakan bahasa bisa dilihat dari phonological features. Jadi pronunciation, intonation, stress, rhythm, dan sebagainya. Jadi fonologi, kajian tentang bunyi, bagaimana seseorang menggunakan bahasa dari segi pronunciation-nya, intonasi suaranya tinggi rendah ketika dia berbicara, stressing-nya ketika dia ingin menekankan tentang satu pernyataan penting, maka dia akan memberikan stressing kepada pernyataan tersebut. Itu menunjukkan gaya seseorang, style seseorang dalam berbicara dilihat dari segi fonologinya. Yang kedua dari segi vocabulary, vocabulary and metaphor. Ini secara umum bisa kita katakan bahwa pemilihan kata-kata, One area of vocabulary which varies with identification is intensifying adverbials such as dreadfully, awfully, frightfully, dan sebagainya. Jadi seseorang untuk mencirikan dirinya ketika menggunakan bahasa, mereka tentu saja akan memilih kata-kata, bebas untuk memilih kata-kata. Ada misalnya orang yang sering menggunakan kata keterangan, keterangan cara. Di sini ada kata dreadfully, awfully, frightfully. Ini untuk memberikan cara untuk berekspresi, Jadi kata-kata digunakan untuk mengekspresikan pesan-pesan tertentu dan ingin menunjukkan cara berbahasa tertentu seseorang di mata orang lain. Jadi ini sangat ekspresif. Penggunaan metafora pun misalnya kalau dalam karya sastra itu kita melihat begitu banyak penggunaan metafora dalam puisi misalnya. Nah, itu ciri seseorang juga ketika dia menulis puisi. Jadi para penyair itu dalam menulis puisi pun mereka memiliki gayanya masing-masing. Ada yang cenderung menggunakan sebagian besar mengekspresikan puisinya dalam bentuk metafora, dan ada juga yang mungkin aspek metafora yang tidak terlalu banyak. Ada yang menggunakan misalnya personifikasi, ada menggunakan misalnya sarkasme dan sebagainya. Itu adalah gaya, dari kata-kata menunjukkan gaya seseorang dalam berkomunikasi atau dalam menciptakan sebuah teks. Yang ketiga, pesan mengenai identitas sosial dan kepribadian seseorang, Jadi yang pertama tadi phonological, yang kedua adalah vocabulary, yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan. Jadi ketika orang menyampaikan pesan pun berbeda, dari setiap orang memiliki perbedaan, masing-masing, Tadi tentu saya dipengaruhi dari kata-kata yang dia pilih untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang keempat, style juga melibatkan hubungan antara bahasa dengan bahasa tubuh. Style also involves an interplay between language and body language. Jadi, for instance, identity as a politician is partly a matter of facial expressions, gestures, stance, disebut sebagai stanza,
dan juga potongan rambut dan cara dia berpakaian. Jadi ketika orang berbahasa, kita tidak hanya melihat dari apa yang dia ucapkan, tapi bagaimana cara dia mengucapkan. Bagaimananya itu tentu saja berhubungan dengan orang berbicara menggunakan bahasa tubuh, tentu saja ya. Menggunakan tangan, menggunakan ekspresi wajah, menggunakan gerakan-gerakan tertentu, kemudian ya banyak hal yang berhubungan, yang berkaitan dalam pola penggunaan bahasa. Misalnya di sini kasih contoh tentang seorang politisi, bagaimana dia menggunakan ekspresi wajahnya, facial expressions, kemudian gerak tubuhnya, stansa, ya stansa itu apa istilahnya? Ya masih tentu saya berhubungan dengan bahasa tubuh ya. Dan juga potongan rambut ya. Potongan rambut itu ya, kenapa gaya rambut setiap tahun itu berbeda-beda, karena dia mewakili pesan tertentu. Ada gaya rambut yang menceritakan tentang sporty, ada yang formal, ada yang informal dan sebagainya, dan juga cara berpakaian. Nah, itulah style. Jadi yang pertama adalah dari segi phonological features, kemudian vocabulary, kemudian dari segi pesan yang disampaikan, dan yang terakhir adalah bagaimana bahasa itu disampaikan, ya, digunakan yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa tubuh atau body language. Nah, wacana, gaya dan identitas itu memiliki hubungan yang dialektikal, artinya mempengaruhi satu sama lain ya. Misalnya misalnya identitas sebagai orang cerdas atau hardworking man, smart and hardworking man, itu dikonstruksi melalui wacana dalam bentuk tulisan, ketika dia berbicara dalam bentuk audiovisual ya, melalui gaya tertentu, pemilihan kata-kata, dan bagaimana caranya dia menyampaikan pesan. Jadi tiga hal ini memiliki hubungan yang sangat erat, atau kita mengatakannya hubungan dialektikal, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi identitas seseorang dibangun melalui wacana, melalui ya penggunaan bahasa secara khusus disesuaikan dengan karakteristik orang masing-masing ya. Nah, ini bagian terakhir, style as choice. In linguistic point of view, individual style of writers or speaker is an important point in selecting words, how the words are combined, and how this combination is performed in actual use. Ya, jadi choice, Anda saya pikir sudah paham istilah choice, itu pilihan. Pilihan itu biasanya dilakukan secara sengaja, termasuk dalam pemilihan kata-kata ya, atau penggunaan bahasa secara umum. Bagian terakhir ini yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana seseorang atau gaya seseorang mempengaruhi dia dalam menanggapi sebuah persoalan sosial ya. Dalam dari slide ini ada 10 strategi wacana yang ditemukan oleh para ahli atau para penulis ya, tentang bagaimana seseorang mengekspresikan atau merepresentasikan ide atau konsepnya ketika dia menanggapi sebuah persoalan. Ya, Anda bisa lihat di sini, tapi di sini hanya ada 3 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, naming and describing, yang berhubungan bagaimana penulis ya atau pembicara mendeskripsikan sesuatu. Yang kedua adalah bagaimana dia merepresentasikan sebuah tindakan, sebuah kegiatan ya, atau sebuah persoalan ya. Yang ketiga adalah bagaimana dia membandingkan atau mengkontraskan antara satu hal dengan hal yang lain. Biasanya ada 4, 5 sampai 10, Anda bisa baca sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan naming and describing? It is to naming and describing animate, inanimate, and abstract things. Misalnya begini, bagaimana seperti yang sering kita bahas sebelumnya, bagaimana kita memaknai atau merepresentasikan tentang suatu individu atau suatu kelompok yang melakukan tindakan pengeboman. Ini adalah individu atau sekelompok orang ya yang melakukan sebuah tindakan kekerasan, yang misalnya melakukan suicide bombing, bom bunuh diri, dan melukai orang lain. Nah, seperti apa misalnya text producers, setiap individu ini menamai atau mendeskripsikan tentang kejadian ini. Ada satu kelompok misalnya yang menyatakan bahwa itu adalah teroris, ya karena mereka misalnya melakukan tindakan kekerasan dan membunuh orang lain dan menimbulkan ketakutan.
Tapi di sisi yang lain ada juga kelompok yang mengatakan bahwa mereka bukan teroris, tapi mereka adalah freedom fighters. Ya. Mereka adalah kelompok orang yang berusaha untuk melakukan berusaha untuk berjuang untuk mempertahankan atau memperjuangkan ideologinya. Ya. Sehingga kelompok ini cenderung mengatakan bahwa mereka itu bukan teroris, tapi mereka adalah freedom fighters. Nah, objeknya sama saja, tapi cara memaknainya itu berbeda. Ya, sehingga misalnya kalau kita baca koran ada yang mengatakan bahwa kelompok itu secara jelas mereka mengatakan adalah mereka adalah teroris, kelompok itu adalah teroris. Tapi koran yang lain misalnya yang mendukung tentang aktivitas seperti ini, mereka tidak akan mengatakan bahwa kelompok itu teroris, tapi mereka adalah freedom fighters. Naming and describing juga itu dicirikan dari penggunaan noun phrase, ya. Noun phrase itu kan ada adjektif sebagai modifier dan ada noun sebagai head. Ya, adjektif di sini digunakan untuk memodifikasi atau mengevaluasi, menambahkan ya makna dari noun yang dijelaskan. Misalnya begini. Penggunaan kata important sebagai adjektif. Ya, dia tentu saja memodifikasi makna dari noun yang dia jelaskan, itu review of taxation. Beda misalnya kalau kita hanya melihat kata atau frase kata review of taxation kalau tidak ada kata importantnya. Tapi ketika ada kata important, maka kata important itu menjelaskan, mendescribe, ya, memberikan kualitas terhadap noun yang sedang dijelaskan. Kemudian prepositional phrase. Prepositional phrase itu adalah frase yang digunakan setelah adanya preposisi, ya. Misalnya preposisi with di sini, the TV presenters is the object. Kemudian penggunaan preposisi with, setelah with ada kata dubious background. Dubious background itu menambahkan makna, memberikan kualitas, modifikasi makna dari noun the TV presenter. Ya. That's the way how we describe individual. How do we describe a particular group? Ya, by using prepositional phrase. Kemudian terhadap nominalization, deleting the agent of action. Jadi ada kalimat tertentu di mana sebuah kejadian, sebuah peristiwa, tentu saja ada aktor yang melakukannya, tapi dalam kalimat aktor itu disembunyikan, aktor itu di delete, aktor itu tidak dimunculkan. Misalnya begini, biasanya nominalization itu subjeknya adalah kata kerja yang dibendakan atau dijerenkan. Misalnya begini, increase dari kata increase, ya, dia adalah verb. Verb itu biasanya digunakan sebagai predikat, tapi verb di sini digunakan sebagai subjek yang sebelumnya harus dijerenkan, ditambahkan bentuk ing, ya. Increasing taxes should be one of the best ways to overcome financial crisis in Indonesia. Coba, meningkatkan pajak akan menjadi salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi krisis finansial di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, kita tidak tahu siapa aktornya, the agent of action. Kalimat ini pun tidak menunjukkan secara langsung siapa yang bertanggung jawab dalam menaikkan pajak. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa mereka yang institusi yang berhak atau diberikan otoritas untuk menaikkan pajak tentu saja pemerintah. Tapi dalam kalimat ini kata pemerintah atau government tidak dimasukkan dalam kalimat, sehingga itu disebut dengan nominalization. Nominalization itu adalah kata kerja yang dibendakan, yang digunakan untuk salah satu fungsinya adalah menghilangkan atau menyembunyikan pelaku dari sebuah peristiwa, ya. Jadi increasing taxes itu adalah nounnya. Increasing itu adalah nominalisasi, kata kerja yang dibendakan, yang digunakan dalam hal ini sebagai subjek, ya. Ya. So there should be an actor responsible for increasing the taxes. It is a person or institution that is given authority to do that action. Ya, saya pikir ini jelas. Kemudian representing action and events. Di sini ada kata transitivity. Kalau Anda kenal istilah intransitive verb dan transitive verb, yaitulah transitivity, yaitu penggunaan atau pemilihan kata kerja tertentu untuk menggambarkan sebuah kejadian atau sebuah event. Nah, di sini kita bisa lihat tiga kalimat ini misalnya, ya. Pesan yang ingin disampaikan sama saja, tapi mereka atau tiga kalimat ini menggunakan verbs yang berbeda-beda atau kata kerja yang berbeda-beda.
Kalimat pertama, John informed the police. Yang kedua, John spoke to the police. Yang ketiga, John was a police informer. Jadi, tiga kalimat ini kurang lebih memiliki pesan yang sama, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda, dilihat dari pemilihan kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat ini, yang disebut dengan strategi transitivity, ya, atau pemilihan kata kerja, ya, yang digunakan secara sengaja oleh penulis untuk menyampaikan pesan tertentu. Kemudian terakhir adalah equating and contrasting. Equating, ya, and contrasting itu membandingkan atau mengkontraskan antara dua hal, ya. Equating and contrasting two or more entities or objects which are socially constructed to build, for example, racism or discriminations against particular social group. Nah, dua kalimat ini, he is a Negro and he is an African French, itu menjelaskan tentang sekelompok orang yang berkulit hitam, ya, berkulit hitam, dan di kalimat pertama tentu saja berbeda penekanannya, berbeda maknanya dengan kalimat yang kedua, ya. Coba kita bandingkan. Kalimat pertama, he is a Negro. Negro itu umumnya berkonotasi negatif, ya. Berkonotasi negatif, dan itu adalah rasis. Biasanya orang-orang kulit putih ketika mereka ideologinya adalah rasis, tidak menyukai orang kulit hitam, maka mereka cenderung akan menjelaskan tentang kelompok ini sebagai atau dengan menggunakan kata Negro, he is Negro. Beda dengan kata he is African French. African French itu adalah pengakuan terhadap kelompok kulit hitam sebagai bagian dari masyarakat Prancis, atau pengakuan terhadap kewarganegaraan warga kulit hitam sebagai warga negara Prancis. Jadi he is African French, dia adalah orang Prancis berketurunan Afrika, ya. Beda kalau misalnya dia katakan Negro, itu rasis. Tapi he is an African French itu adalah merupakan pengakuan terhadap suatu kelompok sebagai bagian dari sebuah nationality atau kebangsaan, ya. Ya, karena di Eropa sebagaimana kita tahu, orang kulit putih itu banyak yang rasis, ya, tidak menyukai kedatangan orang kulit hitam. Tapi kedua kalimat ini menunjukkan mengkontraskan dua cara menyampaikan atau menggambarkan suatu kelompok dengan cara yang berbeda. Satu yang sifatnya rasis, satu sifatnya sebagai sebuah pengakuan, ya, sebagai sebuah pengakuan terhadap kelompok kulit hitam di Prancis. Baik, saya pikir seperti itu yang ingin saya sampaikan tentang discourse and style. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa sedikit banyak menambah pengetahuan kita tentang bagaimana hubungan antara wacana dengan gaya atau style penggunaan bahasa tertentu yang umumnya digunakan untuk membangun identitas atau ingin menggambarkan tentang bagaimana seseorang berbahasa dan menanggapi sebuah persoalan sosial tertentu, yang dilihat dari bagaimana dia memilih kata-kata yang digunakan untuk ketika dia menggunakan bahasa, bagaimana cara dia menyampaikan bahasa tersebut, dan bagaimana dia ingin mengkonstruksi identitasnya di mata publik, dan tentu saja bagaimana dia ingin orang lain mengidentifikasinya sebagai suatu sebagai sebuah individu atau sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.